Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada mahasiswa semester Kasal yang tergabung dalam semester 3 yang mengikuti mata kuliah tafsir ayat-ayat manajemen, kali ini kita akan membahas tentang kedudukan dan peranan manusia di bumi. Bersama saya, Mas Rofi MPD. Kedudukan manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang kedudukan manusia. Manusia itu adalah makhluk yang termulia, makhluk yang paling indah bentuk dan kejadiannya, makhluk yang diberi kebebasan memilih dan bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, makhluk yang diberi kemampuan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan dibekali dengan alat-alat pendukungnya dalam meraih iptek itu. Alat-alat untuk meraih iptek tersebut pendengaran, penglihatan, akal, pikiran, hati, lisan, dan pena. Kemudian juga peran manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Kemudian makhluk yang diberi beban untuk beribadah kepada Allah. Sebagai makhluk yang termulia, ini bisa dilihat dalam Al-Quran surat 17 atau surat Al-Isra ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Inilah walaqad karomna. Jadi manusia itu benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang termulia. Walaqad karramna bani Adam. Kemudian manusia juga sebagai makhluk yang paling indah, seperti di dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4, surat ke-95 atau surat At-Tin dan ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kedudukan manusia sebagai makhluk yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Diberi ilham, diberi nafsu. Ini wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ini bisa memilih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Sama-sama diberi ilham untuk memilih kebaikan dan keburukan. Kemudian makhluk yang diberi ilmu pengetahuan. Di dalam surat yang ke-96 atau surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia.
alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi manusia sebagai makhluk yang diberi ilmu pengetahuan. Kemudian manusia sebagai khalifah di muka bumi bisa dilihat dalam Al-Quran surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 30. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sifat-sifat manusia: bodoh, tidak mengetahui, aniaya, lemah, keluh kesah, kikir, melampaui batas, tergesa-gesa, putus asa, banyak menentang, enggan bersyukur, merasa cukup, sombong, hanif, memilih, mengabdi, cinta dan berjemaah. Ini menjadi sifat yang baik maupun sifat yang buruk. Sifat manusia tidak mampu menghitung, aniaya, kufur. Ini bisa dilihat dalam Al-Quran surat yang ke-14 atau surat Ibrahim ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ini sifat manusia, zalumun kafar, sangat zalim dan sangat mengingkari. Sehingga mubalaghah kafar, sangat mengingkari. Kemudian sifat manusia lemah bisa dilihat dalam Al-Quran surat yang keempat atau surat An-Nisa ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah tidak berikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Musuh-musuh Allah ada setan, iblis, hawa nafsu, orang kafir, tauhid, orang munafik, ahlul kitab. Musuh manusia yang nyata, setan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Kemudian musuh manusia lagi yaitu hawa nafsu, bisa dilihat dalam Quran surat yang ke-12 atau surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Peranan manusia di bumi sebagai hamba Allah atau Abdullah, sebagai Abdullah atau hamba Allah, membawa konsekuensi menghambakan diri kepada Allah, karena esensi dari abdu adalah ketaatan, ketundukan dan kepatuhan. Kewajiban manusia untuk menghambakan diri kepada Allah dilatar belakangi oleh tujuan penciptaan manusia hanyalah untuk beribadah, seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Kemudian untuk mencapai tujuan penciptaan disediakan sarana hidup dan kehidupan.
Bisa dilihat dalam Al-Baqarah ayat 22. Kemudian sebagai khalifatullah, tugas khalifah adalah memakmurkan bumi. Bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Kekhalifahan harus disertai dengan prestasi dan kemahiran ilmu pengetahuan, keterampilan di kepribadian yang mulia. Bisa dilihat dalam Al-Baqarah ayat 31. Manusia sebagai khalifah akan memperbaiki dirinya, berusaha dan berupaya mengembangkan potensi yang telah dianugerahkan Allah, yaitu akal pikiran, komitmen terhadap pedoman yaitu Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber petunjuk. Manusia sebagai hamba Allah bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian manusia sebagai khalifah, Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ketika manusia mampu memadukan antara tugas ibadah dan perannya sebagai khalifah, maka perwujudan manusia yang diciptakan yakni insan kamil atau sebagai sumber daya manusia akan dengan mudah tercapai. Tugas yang ke-6, nomor 1, bagaimana kedudukan manusia menurut Al-Quran. Yang kedua, bagaimana sifat-sifat manusia menurut Al-Quran. Yang ketiga, siapakah musuh manusia menurut Al-Quran. Yang keempat, tuliskan dalil Al-Quran tentang peran atau tugas manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, tuliskan dalil Al-Quran tentang peran atau tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.